Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertama pada mata kuliah teknologi beton, yaitu semen Portland. Semen adalah hasil industri dari paduan bahan baku batu kapur atau gamping sebagai bahan utama, dan lempung atau tanah liat atau bahan pengganti lainnya dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk, tanpa memandang proses pembuatannya yang mengeras atau membatu pada pencampuran dengan air. Batu kapur sendiri adalah bahan alam yang mengandung senyawa kalsium oksida, sedangkan lempung adalah bahan alam yang mengandung senyawa silika oksida, aluminium oksida, besi oksida, dan magnesium oksida. Untuk menghasilkan semen, bahan baku tersebut dibakar sampai meleleh, sebagian untuk membentuk klinkernya, yang kemudian dihancurkan dan ditambah dengan gips atau gipsum dalam jumlah yang sesuai. Penggunaan semen sebagai bahan dasar bangunan sudah dimulai sejak abad ke-18, di mana John Smithson, insinyur asal Inggris, menemukan kembali ramuan kuno berkhasiat luar biasa ini. Dia membuat adonan dengan memanfaatkan batu kapur dan tanah liat saat membangun menara suar Eddystone di lepas pantai Cornwall, Inggris. Namun yang memperoleh hak paten atas nama semen Portland sendiri adalah Joseph Aspdin pada tanggal 21 Oktober 1824. Dinamakan semen Portland karena warna hasil akhir olahannya setelah membeku mirip dengan tanah atau batuan yang terdapat di Pulau Portland, Inggris. Hasil rekayasa Joseph Aspdin inilah yang sekarang banyak dipergunakan sebagai bahan perekat bangunan saat ini. Ini adalah gambar menara suar Eddystone di lepas pantai Inggris. Sebenarnya adonan Joseph Aspdin tidak berbeda jauh dengan John Smithson. Dia tetap mengandalkan dua bahan utama, yaitu batu kapur yang kaya akan kalsium karbonat dan tanah lempung yang banyak mengandung silika atau sejenis mineral berbentuk pasir, aluminium oksida, serta oksida besi. Bahan-bahan itu kemudian dihaluskan dan dipanaskan pada suhu tinggi sampai terbentuk campuran baru. Semen Portland diproduksi untuk pertama kalinya pada tahun 1824 oleh Joseph Aspdin dengan cara memanaskan suatu campuran tanah liat yang dihaluskan dengan batu kapur dalam suatu dapur sehingga mencapai suatu suhu yang cukup tinggi untuk menghilangkan gas asam karbon. Sebelum tahun 1845, Isaac Johnson membakar bahan yang sama bersama-sama dalam suatu dapur atau pembakaran kapur sampai melebur dan mengeras kembali sehingga dihasilkan sejenis semen yang mirip dan cocok dengan sifat kimia pokok dari semen Portland. Ada 13 tujuan pemakaian semen. Yang pertama adalah Ordinary Portland Cement, yaitu OPC, yaitu semen dipakai untuk semua macam konstruksi apabila tidak diperlukan sifat-sifat khusus, misalnya ketahanan sulfat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Moderate Solvent Resistant atau MSR, dipakai untuk kebutuhan semua macam konstruksi apabila dibutuhkan sifat ketahanan sulfat yang tingkatan sedang. Yang ketiga adalah High Early Strength Cement, yaitu dipakai dalam keadaan emergensi dan musim dingin, serta juga dipakai untuk konkrit, produk, dan pre-stress konkrit. Yang keempat adalah Low Heat of Hydration Cement, yaitu semen yang mengandung C3S dan C3A yang lebih sedikit tetapi C2S yang lebih banyak. Yang kelima, High Sulfate Resistant Cement, yaitu semen yang mempunyai sifat ketahanan terhadap sulfat yang tinggi. Yang keenam, Super High Early Strength Portland Cement, yaitu semen yang dipakai untuk kebutuhan konstruksi yang perlu cepat selesai atau pekerjaan grouting. Yang ketujuh adalah Colloid Cement, yaitu semen yang pemakaiannya dipakai dalam bentuk colloid yang dipompakan. Yang kedelapan, Blended Portland Cement, yaitu semen yang dibuat dengan cara mencampur material lain selain gipsum ke dalam klinker. Yang kesembilan adalah semen Portland Pozzolan, yaitu semen yang tahan sulfat, tahan suhu tinggi, panas, hidrasi rendah lebih baik, serta digunakan untuk beton massal seperti bendungan. Yang ke-10, semen alumina, yaitu semen yang dipakai untuk daerah beriklim dingin, pengerasan cepat selama 24 jam sudah mencapai kekuatan penuh. Yang ke-11, semen putih, yaitu semen Portland yang kadar besi oksidanya rendah kurang dari 0,5%. Dalam pembuatannya memerlukan perhatian khusus. Yang ke-12, super masonry semen dan mix semen, yaitu jenis semen yang masih relatif baru. Dan yang terakhir adalah oil well cement, yaitu yang digunakan dalam proses pengeboran minyak bumi atau gas alam baik di darat maupun di lepas pantai. Selanjutnya, proses pembuatan semen dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah proses basah, di mana semua bahan baku yang ada dicampur dengan air, dihancurkan dan diuapkan, kemudian dibakar dengan menggunakan bahan bakar minyak bakar bunker crude oil. Proses ini jarang digunakan karena masalah keterbatasan energi BBM.
Yang kedua adalah proses kering, di mana menggunakan teknik penggilingan dan blending kemudian dibakar dengan bahan bakar batu bara. Proses ini meliputi 5 tahap pengolahan, yaitu pengeringan, pencampuran, bakaran, pendinginan, dan penggilingan akhir. Proses produksi semen sendiri terjadi dari 6 tahap. Yang pertama yaitu penggalian, di mana batu gamping dan tanah liat dikeruk atau diledakkan dari penggalian dan kemudian diangkut ke alat penghancur. Yang kedua, penghancur bertanggung jawab terhadap pengecilan ukuran primer bagi material yang digali. Yang ketiga, pencampuran awal, yaitu material yang dihancurkan melewati alat analisis online untuk menentukan komposisi tumpukan bahan. Yang keempat, penghalusan dan pencampuran bahan baku, di mana sebuah belt conveyor mengangkut tumpukan yang sudah dicampur pada tahap awal ke penampung. Yang kelima, pembakaran dan pendinginan klinker, di mana campuran bahan baku yang sudah tercampur rata diumpankan ke preheater yang merupakan alat penukar panas. Yang keenam, proses penghalusan akhir, di mana dari silo klinker dipindahkan ke penampungan klinker dan dengan dilewatkan timbangan pengumpan yang akan mengatur perbandingan aliran bahan terhadap bahan-bahan aditif. Selanjutnya kita masuk ke dalam industri semen. Industri semen sendiri merupakan industri yang terdiri atas 5 tingkatan. Tingkat pertama yaitu weight losing process industry, karena bahan baku yang digunakan beratnya mencapai 2 kali lipat dari produk yang dihasilkan. Tingkat kedua yaitu selain padat modal, industri semen juga padat energi dengan menggunakan energi listrik dan bahan bakar. Tingkat ketiga yaitu industri yang bersifat ekonomi skala besar, maksudnya semakin besar volume produksinya dan semakin kecil biaya rata-rata per ton semen. Yang keempat, proses produksi semen adalah proses produksi yang terpadu, maksudnya berada pada suatu lokasi dan tidak terpisah-pisah. Tingkat kelima, sistem distribusi barang jadi hasil semen. Sistem distribusi barang jadi hasil produksi semen adalah sederhana, maksudnya yaitu melalui asosiasi semen nasional, melalui truk, tangki, atau kontainer. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, industri semen bukanlah industri tradisional, melainkan industri modern yang padat modal, sehingga mengharuskan memiliki sistem administrasi yang baik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap jumlah produksi maupun penjualan semen dalam rangka perhitungan cukainya tidaklah terlalu sulit. Hal-hal mengenai industri semen bisa teman-teman lihat pada slide atau bisa pause video ini jika ingin mengetahui lebih detailnya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pabrik semen, di antaranya adalah PT Semen Indo Semen Tunggal Prakarsa atau Semen Tiga Roda, PT Semen Batu Raja Persero atau Semen Batu Raja, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Bosowa, PT Semen Andalas, PT Semen Cibinong, PT Semen Nusantara, dan PT Semen Tonasa. Setelah mengetahui proses produksi yang dilaluinya, maka semen mempunyai dampak penting untuk komponen-komponen lingkungan. Yang paling jelas dampaknya adalah terhadap lingkungan, yaitu pada lahan terjadi pencemaran tanah dan perubahan tata guna tanah. Di air terjadi penurunan kualitas dan kuantitas air, dan udara. Proses produksi semen menghasilkan debu, gas berbahaya, dan kebisingan. Sedangkan dampak sosialnya adalah status gizi, kadar hemoglobin darah rendah, dampak lingkungan terhadap pola penyakit, khususnya penyakit saluran pernapasan, serta penyakit jiwa hingga penyakit akibat kecelakaan kerja. Semen Portland ini mempunyai banyak jenis sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah semen Portland putih. Semen ruang lingkupnya, standar ini meliputi ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, penggunaan, syarat mutu, cara pengambilan, contoh, cara uji, syarat lulus uji, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi dari semen Portland putih. Yang kedua, acuan normatif yaitu SNI 15-2049-2004 semen Portland. 3. Istilah dan definisi semen hidrolis yang berwarna putih dan dihasilkan dengan cara menggiling terak semen Portland putih yang terutama terdiri atas kalsium silikat dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat. 4. Penggunaan semen Portland putih ini dapat digunakan untuk semua tujuan di dalam pembuatan adukan semen serta beton yang tidak memerlukan persyaratan khusus kecuali warna putihnya. Yang kelima, syarat mutu semen Portland putih harus memenuhi syarat kimia dan syarat fisika seperti tertera pada tabel berikut. Bisa dilihat pada slide.
Yang keenam, laporkan rata-rata dari pembacaan dua benda uji dengan perbedaan tidak boleh berbeda lebih dari 2 angka skala. Ketujuh, penentuan derajat warna putih dengan menggunakan alat Hunter Lab. Kedelapan, preparasi contoh. Pertama, tumpuk sejumlah semen kering dengan rapi ke dalam cetakan berbentuk cincin dengan diameter 30 mm dan tinggi 3 mm atau dengan menggunakan cetakan lain yang disediakan oleh Hunter Lab yang ditempatkan di atas suatu plat kaca bersih. Tekan perlahan-lahan dengan menggunakan plat kaca yang lain sehingga didapat permukaan yang halus dan tidak terdapat retak. Ke-9, cara kerja. Pertama, pembacaan standar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan standar keramik hitam ke dalam alat Hunter Lab untuk derajat warna putih 0. Yang kedua, masukkan standar keramik putih ke dalam alat Hunter Lab untuk derajat warna putih. Selanjutnya, pembacaan contoh semen dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan sampel yang telah dipreparasi ke dalam alat Hunter Lab. Yang kedua, baca derajat warna putih contoh semen. Yang ketiga, nilai yang tertera pada display alat adalah nilai derajat warna putih dari contoh. Ke-10, pengujian kuat tekan sesuai dengan SNI. 11, syarat uji semen Portland putih yang diuji dinyatakan lulus uji apabila memenuhi seluruh persyaratan yang ada pada butir 5 syarat mutu dan diuji dengan menggunakan metode pada butir 7. 12. Pengemasan semen Portland putih dapat diperdagangkan dalam bentuk kemasan dan curah. Apabila tidak ada ketentuan lain, semen Portland putih kemasan harus dikemas dalam kantong dengan berat neto 20 kg, 40 kg, dan 50 kg untuk setiap kantong. 13. Cara pengambilan contoh dilakukan sesuai dengan SNI. 14. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian kimia dan fisika sesuai dengan SNI. 15. Pengujian derajat warna putih dengan menggunakan alat CADmeter. 16. Persiapan contoh. Pertama, tumpuk sejumlah semen kering dengan rapi dalam cetakan berbentuk cincin dengan diameter 30 mm dan tinggi 3 mm atau dengan menggunakan cetakan lain yang disediakan oleh alat CADmeter yang ditempatkan di atas suatu plat kaca bersih. Selanjutnya, tekan perlahan-lahan dengan menggunakan plat kaca yang lain sehingga berat jenis semen yang dipadatkan mendekati berat jenis magnesium oksida standar. Angkat cincin perlahan-lahan dengan semen yang dipadatkan berada di bagian dalam. Siapkan sebanyak 2 benda uji untuk pengukuran derajat warna putih. Pembacaan 17. Pembacaan standar dilakukan sebagai berikut. Masukkan kotak standar ke dalam kompartemen contoh. Baca derajat warna putih standar magnesium oksida dengan menggunakan filter merah atau biru atau hijau dan atur pembacaan alat hingga sesuai dengan spesifikasi nilai derajat warna putih dari masing-masing filter. Nilai dari masing-masing filter. Jika hasil pembacaan dari standar dengan filter tertentu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka alat perlu dilakukan pengesatan nilai 0 dengan menggunakan light blind filter. Pembacaan contoh semen dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan contoh semen yang telah dipadatkan sesuai dengan prosedur persiapan contoh ke dalam kotak contoh. Yang kedua, masukkan kotak contoh ke dalam kompartemen contoh, baca derajat warna putih contoh. Yang ketiga, nilai yang tertera pada display alat adalah nilai derajat warna putih contoh. Hubungan derajat warna putih dengan filter bisa dilihat pada slide. Yang baru saja saya jelaskan merupakan langkah-langkah pengujian semen Portland putih di laboratorium. Sebagaimana yang kita semua tahu, mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek yang diperlukan uji di laboratorium untuk pemahaman yang lebih jelas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.